Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Hasyim dilahirkan dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari tahun 1871, atau bertepatan dengan 12 Zulqa'dah tahun 1287 Hijriah. Tempat kelahiran beliau berada di sekitar 2 km ke arah utara, dari kota Jombang, tepatnya di Pesantren Gedang. Gedang sendiri merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, atau yang populer dengan nama Pangeran Benawa bin Abdul Rahman, yang juga dikenal dengan julukan Jaka Tingkir, Sultan Hadiwijaya, bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin yang populer dengan sebutan Sunan Giri. Sementara dari jalur ibu adalah, Muhammad Hasyim binti Halimah binti Lainah binti Sihah, bin Abdul Jabar bin Ahmad bin Pangeran Sambo bin Pangeran Benawa bin Jaka Tingkir, atau juga dikenal dengan nama Mas Karebet bin Lembu Peteng, Prabu Brawijaya ke-6. Penyebutan pertama menunjuk pada silsilah keturunan dari jalur bapak, sedangkan yang kedua dari jalur ibu. Dari jalur ayah, bertemu langsung dengan bangsawan Muslim Jawa, Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, dan sekaligus elit agama Jawa, Sunan Giri. Sementara dari jalur ibu, masih keturunan langsung Raja Brawijaya ke-6, Lembu Peteng, yang berlatar belakang bangsawan Hindu Jawa. Merunut kepada silsilah beliau, melalui Sunan Giri, Raden Ainul Yakin, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki garis keturunan sampai dengan Rasulullah, dengan urutan lanjutan sebagai berikut. Sunan Giri, Raden Ainul Yakin. Abdurrahman, Jaka Tingkir, Sultan Pajang. Abdul Halim, Pangeran Benowo. Abdurrahman, Pangeran Samhut Baghdad. Abdul Halim, Abdul Wahid, Abu Sarwan. Kiai Haji Asy'ari, Jombang. Menurut catatan nasab Sa'adah Balawi Hadramaut, silsilah dari Sunan Giri, Raden Ainul Yakin, merupakan keturunan Rasulullah, yaitu sebagai berikut. Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Jafar As-Shodiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Nakib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidullah, Alwi Awal, Muhammad Sahibus Saumiyah, Alwi Ats-Sani, Ali Qoli Qosam, Muhammad Sahib Mirbat, Alwi Ami Al-Faqih, Abdul Malik Ahmad Khan, Abdullah Al-Ashamad Khan, Ahmad Syah Jalal Jalaluddin Khan, Jamaluddin Akbar Al-Husaini, Maulana Akbar, Maulana Ishaq, dan Ainul Yakin, Sunan Giri. Sejak masa kanak-kanak, Kiai Hasyim hidup dalam lingkungan pesantren Muslim tradisional Gedang. Keluarga besarnya bukan saja pengelola pesantren, tetapi juga pendiri pesantren yang masih cukup populer hingga saat ini. Ayah Kiai Hasyim, Kiai Asy'ari, merupakan pendiri pesantren Keras Jombang. Sedangkan kakeknya dari jalur ibu, Kiai Usman, dikenal sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Gedang yang pernah menjadi pusat perhatian terutama dari santri-santri Jawa pada akhir abad ke-19. Sementara kakek ibunya yang bernama Kiai Sihah dikenal luas sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Tambak Beras Jombang. Pada umur 5 tahun Kiai Hasyim berpindah dari Gedang ke Desa Keras, sebuah desa di sebelah selatan kota Jombang karena mengikuti ayah dan ibunya yang sedang membangun pesantren baru. Di sini, Kiai Hasyim menghabiskan masa kecilnya hingga berumur 15 tahun, sebelum akhirnya, meninggalkan Keras dan menjelajahi berbagai pesantren ternama saat itu hingga ke Makkah. Pada usianya yang ke-21, Kiai Hasyim menikah dengan Nafisah, salah seorang putri Kiai Yakub, Siwalan Panji, Sidoarjo. Pernikahan itu dilangsungkan pada tahun 1892 per 1308 Hijriah. Tidak lama kemudian, Kiai Hasyim bersama istri dan mertuanya berangkat ke Makkah guna menunaikan ibadah haji. Bersama istrinya, Nafisah, Kiai Hasyim kemudian melanjutkan tinggal di Makkah untuk menuntut ilmu. 7 bulan kemudian, Nafisah meninggal dunia setelah melahirkan seorang putra bernama Abdullah. 40 hari kemudian, Abdullah menyusul ibu ke alam baka. Kematian 2 orang yang sangat dicintainya itu, membuat Kiai Hasyim sangat terpukul. Kiai Hasyim akhirnya memutuskan tidak berlama-lama di Tanah Suci dan kembali ke Indonesia setahun kemudian. Setelah lama menduda, Kiai Hasyim menikah lagi dengan seorang gadis anak Kiai Romli dari Desa Karangkates, Kediri, bernama Khadijah. Pernikahannya dilakukan sekembalinya dari Makkah pada tahun 1899 per 1325 Hijriah.
Pernikahannya dengan istri kedua juga tidak bertahan lama karena 2 tahun kemudian, 1901, Khadijah meninggal. Untuk ketiga kalinya, Kiai Hashim menikah lagi dengan perempuan nama Nafikoh, anak Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan, Madiun. Dan mendapatkan 10 orang anak, yaitu, Hanah, Khoiriyah, Aisyah, Azza, Abdul Wahid, Abdul Hakim, Abdul Karim, Ubaidillah, Masurah, dan Muhammad Yusuf. Perkawinan Kiai Hashim dengan Nafikah juga berhenti di tengah jalan, karena Nafikah meninggal dunia pada tahun 1920. Sepeninggal Nafikah, Kiai Hashim memutuskan menikah lagi dengan Masrurah, putri Kiai Hasan yang juga pengasuh pesantren Kapurejo, Pagu, Kediri. Dari hasil perkawinan keempatnya ini, Kiai Hashim memiliki 4 orang anak, Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah dan Muhammad Yakub. Perkawinan dengan Masrurah ini merupakan perkawinan terakhir bagi Kiai Hashim hingga akhir hayatnya. Kiai Hashim dikenal sebagai tokoh yang haus pengetahuan agama Islam. Untuk mengobati kehausannya itu, Kiai Hashim pergi ke berbagai pondok pesantren terkenal di Jawa Timur saat itu. Tidak hanya itu, Kiai Hashim juga menghabiskan waktu cukup lama untuk mendalami Islam di Tanah Suci, Makkah dan Madinah. Dapat dikatakan, Kiai Hashim termasuk dari sekian santri yang benar-benar secara serius menerapkan falsafah Jawa, luruh ilmu kanthi lelaku, mencari ilmu adalah dengan berkelana, atau sambi kelana. Karena berlatar belakang keluarga pesantren, Kiai Hashim secara serius dididik dan dibimbing mendalami pengetahuan Islam oleh ayahnya sendiri dalam jangka yang cukup lama, mulai dari anak-anak hingga berumur 15 tahun. Melalui ayahnya, Kiai Hashim mulai mengenal dan mendalami tauhid, tafsir, hadits, bahasa Arab dan bidang kajian Islam lainnya. Dalam bimbingan ayahnya, kecerdasan Kiai Hashim cukup menonjol. Belum genap berumur 13 tahun, Kiai Hashim telah mampu menguasai berbagai bidang kajian Islam dan dipercaya membantu ayahnya mengajar santri yang lebih senior. Belum puas atas pengetahuan yang didapatkan dari ayahnya, Kiai Hashim mulai menjelajahi beberapa pesantren. Mula-mula, Kiai Hashim belajar di pesantren Wonokoyo, Probolinggo, lalu berpindah ke pesantren Langitan, Tuban. Merasa belum cukup, Kiai Hashim melanjutkan pengembaraan intelektualnya ke pesantren Sidoresmo Tenggilis, Surabaya, dan kemudian berpindah ke pesantren Kademangan, Bangkalan, yang saat itu diasuh oleh Kiai Kolil. Setelah dari pesantren Kiai Kolil, Kiai Hashim melanjutkan di pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo, yang diasuh oleh Kiai Yakub. Dipandang sebagai dua tokoh penting yang berkontribusi membentuk kapasitas intelektual Kiai Hashim, selama 3 tahun Kiai Hashim mendalami berbagai bidang kajian Islam, terutama tata bahasa Arab, sastra, fikih, dan tasawuf kepada Kiai Kolil. Sementara, di bawah bimbingan Kiai Yakub, Kiai Hashim berhasil mendalami tauhid, fikih, adab, tafsir dan hadits. Atas nasihat Kiai Yakub, Kiai Hashim akhirnya meninggalkan tanah air untuk berguru pada ulama-ulama terkenal di Makkah, sambil menunaikan ibadah haji untuk kali kedua. Di Makkah, Kiai Hashim berguru pada Syaikh Ahmad Amin Al-Attar, Sayyid Sultan bin Hashim, Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Atas, Syaikh Said Al-Yamani, Sayyid Alawi bin Ahmad Asakov, Sayyid Abbas Al-Maliki, Sayyid Abdullah Az-Zawawi, Syaikh Salih Bafadol, dan Syaikh Sultan Hasim Dagastana, Syaikh Suwaib bin Abdurrahman, Syaikh Ibrahim Arabi, Syaikh Rahmatullah, Sayyid Alwi Asakov, Sayyid Abu Bakar Sata Adimyati, dan Sayyid Husain Al-Habsi yang saat itu menjadi multi di Makkah. Selain itu, Kiai Hashim juga menimba pengetahuan dari Syaikh Ahmad Khotib Minangkabawi, Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Syaikh Mahfuz At-Tirmizi. 3 nama yang disebut terakhir, Kiai Khotib, Kiai Nawawi dan Kiai Mahfuz, adalah guru besar di Makkah saat itu, yang juga memberikan pengaruh signifikan dalam pembentukan intelektual Kiai Hashim di masa selanjutnya. Prestasi belajar Kiai Hashim yang menonjol, membuatnya kemudian juga memperoleh kepercayaan untuk mengajar di Masjid Al-Haram. Beberapa ulama terkenal dari berbagai negara tercatat pernah belajar kepadanya. Di antaranya ialah Syaikh Sadullah Al-Maimani, Mufti di Bombay, India, Syaikh Umar Hamdan, ahli hadits di Makkah, Asihan Ahmad bin Abdullah, Syriak Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras Jombang, Kiai Haji Asnawi, Kudus, Kiai Haji Dahlan, Kudus, Kiai Haji Bisri Syamsuri, Denanyar Jombang, dan Kiai Haji Soleh Tayu. Seperti disinggung di atas, Kiai Hashim pernah mendapatkan bimbingan langsung dari Syaikh Khotib Al-Minangkabawi dan mengikuti halakoh-halakoh yang digelar oleh gurunya tersebut.
Beberapa sisi tertentu dari pandangan Kiai Hashim, khususnya mengenai torekot, diduga kuat juga dipengaruhi oleh pemikiran kritis gurunya itu, meskipun pada sisi yang lain Kiai Hashim berbeda dengannya. Dialektika intelektual antara guru dan murid, Syaikh Khotib Kiai Hashim ini sangat menarik. Sejak masih di Makkah, Kiai Hashim sudah memiliki ketertarikan tersendiri dengan torekot. Bahkan, Kiai Hashim juga sempat mempelajari dan mendapat ijazah torekot Qadiriyah wa Naksabandiyah melalui salah satu gurunya, yaitu Syaikh Mahfuz. Adapun di antara beberapa karya Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang masih bisa ditemui dan menjadi kitab wajib untuk dipelajari di pesantren-pesantren Nusantara, sampai sekarang antara lain. 1. Atibyan, Finahiyan Muqotaat al-Arham wal Aqorib wal Ikhwan. Kitab ini selesai ditulis pada hari Senin, 20 Syawal 1260 Hijriah, dan kemudian diterbitkan oleh Maktabah Al-Turatz Al-Islami, Pesantren Tebuireng. Kitab tersebut berisi penjelasan mengenai pentingnya membangun persaudaraan di tengah perbedaan, serta memberikan penjelasan akan bahayanya memutus tali persaudaraan atau silaturahmi. 2. Muqaddimah Al-Qanuni Al-Asasi li Jamiyat Nahdlatul Ulama. Kitab ini berisikan pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari, terutama berkaitan dengan NU. Dalam kitab tersebut, Kiai Haji Hashim Asy'ari menguntip beberapa ayat dan hadits yang menjadi landasannya dalam mendirikan NU. Bagi penggerak-penggerak NU, kitab tersebut barangkali dapat dikatakan sebagai bacaan wajib mereka. 3. Risalah fi Taqid al-Ahzi bi Mashab al-A'immah al-Arba'ah. Dalam kitab ini, Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak sekedar menjelaskan pemikiran 4 imam mazhab, yakni Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Ahmad bin Hanbal. Namun, ia juga memaparkan alasan-alasan kenapa pemikiran di antara keempat imam itu patut kita jadikan rujukan. 4. Arba'inah Haditsan Tata'alaku Bimabadi, Jamiyat Nahdlatul Ulama. Sebagaimana judulnya, kitab ini berisi 40 hadits pilihan yang sangat tepat dijadikan pedoman oleh warga NU. Hadits yang dipilih oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, terutama berkaitan dengan hadits-hadits yang menjelaskan pentingnya memegang prinsip dalam kehidupan yang penuh dengan rintangan dan hambatan ini. 5. Adab al-alim wal muta'alim fima yanhaju ilaih, al-muta'alim fima qomati ta'limihi. Pada dasarnya, kitab ini merupakan resume dari kitab Adab al-Mu'alim karya Syekh Muhammad bin Sahnun, Ta'lim al-Muta'alim fi Thoriqat at-Ta'alum, karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, dan Tazkirat Asyamil wal Mutaqawli fi Adab al-Alim wa al-Muta'alim, karya Syekh Ibnu Jamaah. Meskipun merupakan bentuk resume dari kitab-kitab tersebut, tetapi dalam kitab tersebut kita dapat mengetahui, betapa besar perhatian Kiai Haji Hashim Asy'ari terhadap dunia pendidikan. 6. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah fi Hadits al-Mauta wa Syurut as-Sa'ah wa Bayani Mafhum as-Sunnah wal Bid'ah. Karya Kiai Haji Hashim Asy'ari yang satu ini, barangkali dapat dikatakan sebagai kitab yang relevan untuk dikaji saat ini. Hal tersebut karena di dalamnya banyak membahas tentang bagaimana sebenarnya penegasan antara sunnah dan bid'ah. Secara tidak langsung, kitab tersebut banyak membahas persoalan-persoalan yang bakal muncul di kemudian hari. Terutama saat ini. Dalam beberapa karya Kiai Haji Hashim Asy'ari tersebut, kita dapat menyimpulkan betapa besar dan luasnya perhatian Kiai Haji Hashim Asy'ari terhadap agama, serta betapa mendalamnya pengetahuannya di bidang tersebut. Karya-karya Kiai Haji Hashim Asy'ari itu menjadi bukti tak terbantahkan, betapa ia memang merupakan seorang ulama besar yang telah banyak menghasilkan berbagai warisan tak ternilai, baik dari segi keilmuan maupun dari segi keorganisasian, seperti halnya Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hashim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli tahun 1947, dan dimakamkan di Tebuireng, Jombang. Sumber, Tebuireng Online dan Facebook Islam Kita. Cerita ditulis oleh, mahasiswa Universitas Hashim Asy'ari Tebuireng, Jombang. Sumber pustaka. 1. Ahmad Muhibin Zuhri, Pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Surabaya, 2010. 2. Dr. Andes Abdul Hadi, Kiai Haji Hashim Asy'ari Sehimpun Cerita, dan Karya Maha Guru Ulama Nusantara, Yogyakarta, 2018. Dinarasikan Jejak Kiai. Semoga bermanfaat, amin.